Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil itqan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah ta'lim rahimakumullah, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah sampai dengan malam hari ini, malam Jumat, malam penuh dengan barokah, malam di mana Sayyidul Ayyam sebagai rajanya hari-hari karena keberkahannya luar biasa, kita gunakan malam yang berkah ini, yang mulia ini, untuk bersama-sama sholat berjamaah. Alhamdulillah sudah kita lakukan, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, mempelajari ilmu Allah sebagai kewajiban bagi setiap muslim, apalagi ini Al-Quran. Fa insyaallah semua pahala-pahala kita pada malam hari ini, di malam barokah ini, Allah lipat gandakan pahala kita. Untuk kepentingannya kita pulang menghadap Allah, dan pulang itu sesuatu yang pasti alias mati. Persiapan kematian tidak bisa ditebus dengan harta, dengan pangkat jabatan, dengan keluarga kita. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal soleh, yang malam hari ini sedang kita gapai, di mana jangankan belajarnya kita, baru niat saja dari rumah kita melangkahkan kaki, seluruh makhluk Allah yang kita lewati, ada rumput, ada semut, mungkin kuman-kuman yang kita tidak lihat, hatal hitanu fil bahri, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan ada di sungai-sungai itu memohonkan ampun kepada kita. Allahu Akbar. Betapa luar biasanya pahala orang yang belajar. Belum lagi pada malam hari ini dihadiri oleh para malaikat yang jumlahnya jutaan malaikat diturunkan oleh Allah. Semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim rahimakumullah, silakan dibuka surat Al-Kafirun. Kita sudah menyelesaikan surat An-Nasr pada minggu yang lalu. Malam hari ini kita lanjutkan dengan surat Al-Kafirun. Seperti biasa, saya baca terlebih dahulu, lalu nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ada yang membacanya iya-nya dipendekkan 2 harakat boleh. Kita baca 2 harakat saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo. Qul ya ayyuhal kafirun. Bacaan yang pertama kita panjang sampai 6 harakat. Bacaan yang kedua kita pendek cuma 2 harakat saja. Itu dua-duanya boleh karena majais munfasil. Nanti keterangannya berikutnya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Itu bacaan pertama 6 harakat kita panjangkan. Yang kedua boleh 2 harakat. Saya baca. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Jadi sama dengan pertama tadi, sama-sama majais munfasil. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu sama, yang pertama kita panjangkan, yang kedua kita pendekkan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kita ulang lagi antum ya. Antum itu biasanya kan kita begini bacanya nih. Wala antum kan begitu. Itu ikhfa memang. Tapi karena ikhfanya akrob, nanti keterangannya ikhfanya akrob dekat ya, dekat lidah kita dengan gigi, maka bukan antum melainkan antum. Jadi nggak dihitung mutlak. Saya coba nanti diikuti. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu namanya ikhfa aqrab. Nanti kita bahas nanti. Jadi ikhfa itu ada 3 ya. Yang biasa kita kenal dihitung saja, dihitung mutlak. Padahal tidak semua ya. Kita lanjutkan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Itu yang pendek, yang panjangnya. Kalau kita pendekkan, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ayo. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ini ada yang perlu disampaikan, ana ya. Karena ada orang yang baca begini, bukan ana tetapi an'a. Wala an'a, tuh gitu, an'a. Jadi nunnya dimatikan. Ya salah. Jadi nunnya dihidupkan.
wala ana abidun tuh. Jadi kalau ada yang baca wala ana abidun, salah itu. Kalau nunnya dimatikan sekali lagi salah. Jadi nunnya dihidupkan. Itu satu. Yang kedua bacaan ma'abadtum, dalnya hilang. Ingat ya, dalnya hilang. Kenapa? Karena dia idgham masuk ke ta. Ma'abadtum, jangan abadtum, dalnya masih kedengaran, jangan. Apalagi kalau dikol-kolahkan, tidak mungkin ya. Abadtum tidak mungkin. Tapi kalau abadtum, dalnya masih nampak saja, itu sudah salah. Jadi langsung ke ta, karena masuk, namanya idgham. Nanti kita terangkan ya. Saya ulang lagi bacanya, nanti diikuti. Wala ana abidum ma'abadtum wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak-bapak, kita sudah selesaikan cara membaca surat Al-Kafirun. Itu maksimal seperti itu. Sering saya katakan, mungkin kalau di Mekah Masjidil Haram lebih bagus lagi. Ya memang karena beliau imam masjid tentunya sudah lebih fasihat lagi ya. Tapi kita paling tidak seperti tadi itu, di rumah diulang-ulang, dipertahankan ya. Apalagi yang saya tunjuk tadi. Kalau urusan nanti panjang pendeknya tadi, mad jaiz munfasil ya, mau dipanjangkan sampai 6 harkat boleh, mau dipendekkan 2 harkat juga boleh. Baik, seperti biasa kita preteli satu persatu ya. Kita lihat nanti di kitabnya juga, kitab ilmu tajwid ini kita akurkan. Ada lafaz qul, di sini tidak ada pembahasan ilmu tajwidnya. Qul ya, kalaupun qafnya itu menjadi pembahasan, itu pembahasan masalah makhraj ya, makhraj qaf ya. Awas qaf ini keliru dengan ka. Ada ka, kaf ya, ada kaf, ada qaf ya. Biasanya saya sering berulang-ulang di sini ini, kadang-kadang qaf ini jadi ka gitu ya. Jadi qaiman jadi kaiman gitu ya. Qaiman bil qisti jadi kaiman bil qisti. Itu sekali lagi awas ya. Beda jauh makhrajnya ka, kaf dengan makhrajnya qa, qaf ya, qa. Ingat-ingat itu. Berikutnya adalah lafaz ya. Nah, ini yang tadi 2 kali kita baca. Yang pertama kita panjangkan ya. Yang kedua kita pendekkan. Itu namanya mad jaiz munfasil ya. Nah, kalau kita sering ada kesulitan ya. Ada kesulitan membedakan antara, dibuka dulu halaman 33 ya. Halaman 33 silakan buku ini dibuka dulu. Bagian yang kiri itu mad mad far'i. Jadi mad itu ada 2, sebelah kanan itu mad tabi'i,
hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Bagian yang kiri itu mad far'i, jumlahnya 13 ya, 13. Kolom-kolom yang paling atas ya, itu ada mad wajib muttasil, yang di bawahnya mad jaiz munfasil. Nah itu maksudnya apa sih mad jaiz munfasil ini? Jaiz itu kan boleh itu ya kayak tadi itu, boleh dibaca 2 harkat saja, nggak usah panjang-panjang. Boleh dibaca 6 harkat, 5 sampai 6 harkat. Tapi kalau madnya wajib muttasil namanya, yang pertama ya, halaman 33 tadi kolom yang pertama itu wajib muttasil. Wajib itu apa? Harus. Kayak kita wajib sholat, wajib puasa, wajib itu harus itu. Ingat-ingat itu. Jadi ada wajib, ada jaiz. Ya, ingat-ingat. Kalau wajib itu harus dibaca 6 gitu. Tapi yang jaiz boleh. Mau dibaca 6 boleh, mau dibaca 2 juga boleh. Baik. Terus kalau ditanya lagi membedakannya bagaimana? Nah ini ya. Kadang-kadang kita agak sulit membedakannya. Untuk kita mengetahui membedakan mana mad wajib muttasil, mana mad jaiz munfasil. Membedakannya pertama Bapak-bapak, kalau yang wajib ya, wajib muttasil. Wajib itu saya terangkan tadi harus. Kalau muttasil itu nempel ya, nempel. Apa yang nempel? Jadi hurufnya itu antara ya dengan ayuha ya. Ya ayuha yang paling kelihatan Bapak-bapak ya. Yang paling kelihatan saya cari yang paling kelihatan untuk mad wajib muttasil ini. Bapak-bapak bisa membayangkan surat Al-Baqarah lafaz ulaika enggak ya? Lafaz ulaika. Ulaika ala hudan mir rabbihim, itu biasa dipakai tahlilan gitu. Lafaz ulaika. Itu ada tanda benderanya di atas ulaika itu. Nah, di atas ulaika itu ada benderanya. Atau kita bukalah ya. Kita buka saja surat Al-Baqarah yang pertama, Pak. Gampang ini ya. Al-Baqarah pertama setelah alif lam mim. Ya masih di alif lam mim itu. Masih di alif lam mim ya, tergantung Qur'annya. Terus alif lam mim dalika, terus kan di situ di surat yang kelimanya ulaika ala hudan mir rabbihim, ditegaskan lagi wa ulaika. Nah, yang mau saya terangkan tuh ulaikanya ya. Ulaika ini mad wajib muttasil. Artinya wajib tuh harus 6 harkat. Muttasilnya apa? Muttasil itu nempel. Nempel itu menyatu. Satu kalimat. Apa yang satu kalimat itu? Lam, la-nya itu kan ada benderanya di atas sama amjad. Amjad di bawah itu. Satu di situ menyatu dalam satu lafaz. Karena menyatu dalam satu lafaz, maka disebutnya mad wajib muttasil. Artinya wajib itu harus, muttasil itu nempel, harus 6 harkat. Kira-kira gitu. Sekali lagi harus 6 harkat. Nah, kita kembali lagi kepada surat Al-Kafirun tadi. Sekarang ya. Lafaz iya itu sendiri. Ayyuha sendiri juga. Kita teruskan lagi di ayat yang keduanya. La a'budu. La sendiri, a'budu sendiri, enggak nyatu tuh. Tidak nyatu. Maka yang tidak nyatu begini namanya munfasil.
Majaiz mungfasil, dia tidak menyatu. Maka boleh bacanya dua. Dua itu 6 harkat boleh, 2 harkat juga boleh. Ya memang sedikit agak ribet juga ya. Tapi lagi-lagi ingat bapak-bapak, namanya belajar ini memang agak sulit. Tapi kalau dibilang sulit, banyak orang yang pandai kan gitu. Kenapa kita enggak? Nah ini hanya masalahnya keseriusan ya. Keseriusan, dan masalah kedua setan enggak mau. Ini masalahnya. Kalau setannya membiarkan belajar itu, ramai malam hari ini yang pada belajar. Karena saya yakin, sekali lagi, saya yakin jangankan masyarakat umum, yang sering khutbah, yang sering memberikan tausiah saja masih bacaannya tuh salah-salah. Apalagi yang umumnya kan gitu. Padahal saya berulang-ulang bahaya. Kalau sudah Quran yang dibaca dan bacaan kita salah, maka bahaya. Bahayanya karena Quran akan melaknat kita. Kenapa dilaknat? Karena beda arti gitu. Allahu Akbar. Maka mari kita teruskan, walaupun sulit pun terus saja kita ngaji. Kenapa? Karena urusan pintar bukan urusan kita, urusan Allah. Urusan kita apa? Belajar. Selesai kita. Sudah belajar, selesai kita. Itu biar jangan kena pertanyaan di akhirat nanti. Baik, itu tadi yang ulaika yang sudah kita buka dalam surat Al-Baqarah ayat 5 tadi, itu menyatu dalam satu kalimat. Sementara yang ayyuha itu tidak menyatu sendiri-sendiri. Sama dengan ayat yang keduanya, la a'budu, la sendiri, a'budu sendiri. Artinya pisah. Itu mad jaiz mungfasil. Berikutnya ada ayyuha, ya, ayyuha. Iya, ya. Di atas ya ada apa itu? Ada tasdid atau syiddah ya. Ingat-ingat syiddah, tasdid. Syiddah atau tasdid, saya berulang-ulang, memang ilmu ini harus diulang-ulang ya. Artinya apa? Yang lalu itu sangat ya. Sangat. Sangat itu kalau bahasa masakan itu kental gitu ya. Kental. Kalau ini ya yang sedang kita baca ini, ketika kita baca kita kentalkan ianya. Ya itu ya ayyuhal kafirun qul ya ayyuhal kafirun, kan kental tuh ayyuhan. Nah, kalau kita bawa ke ke surat Al-Fatihah ya. Satu Ar-Rahman, ingat ini. Kenapa saya contohkan ke surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini kalau salah berbahaya. Sholat kita batal. Kurang tasdid saja sholat kita bisa batal. Lafaz Ar-Rahman itu di atas rohnya itu kan ada tasdidnya, terus syiddahnya. Maka sangat. Jadi sangat, maka kita bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Sangat tuh. Coba kita baca begini, Ar-Rahmanir-Rahim, batal sholatnya. Satu tuh. Kita contohkan lagi masih surat Fatihah. Iya, ini sama-sama iya nih. Iyyaka na'budu. Di atas iya-nya itu ada tasydid tuh. Iyyaka na'budu. Nah, itu harus kental, harus sangat tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita bacanya sembarangan aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal sholatnya. Kan berbahaya itu. Masya Allah. Ya kalau orang nggak belajar ya nggak tahu bahaya atau tidak. Itu udahlah. Yang penting aku kan sudah sholat. Yang penting aku sudah baca Quran. Yang penting Allahu Akbar. Itu godaan setan.
Tidak tahu dia kalau baca Quran ini, kalau asal-asal baca saja itu menjadikan Allah marah ya. Bahasa apanya tadi, Al-Quran melaknat karena artinya berubah. Karena artinya berubah, maka sekali lagi jangan salah-salah. Kalaupun kan ada juga, kalau begitu Pak Ustadz saya nggak usah baca Quran aja. Bukan, tetap baca Quran. Kalau kamu salah baca Qurannya, tapi diiringi masih belajar, pahalanya 2 malah. Pahala salah-salahnya terbata-bata istilahnya kalau di hadis itu, orang yang baca Quran terbata-bata, tapi dia masih dalam belajar, maka 2 pahalanya, pahala terbata-bata sama pahala belajar. Berbeda dengan orang baca Quran, terbata-bata dia, tapi nggak diiringi belajar. Allahu Akbar, ngeri ya, ngeri. Maka harus tetap belajar kita. Baik itu ayyuha, jadi bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Baik, lanjutannya hal. Di depan ha kan ada alif tapi nggak berfungsi. Kenapa? Karena dilanjutkan ke alif dan lam, al-kafirun. Lafaz al-kafirun ada apa di situ? Alif dan lam. Al. Jelas dibacanya jelas. Kalau yang al dibacanya jelas, namanya apa? Al-Qamariyah. Itu ada halaman 10, silakan dibuka halaman 10, sekedar buka saja, dilihat, nanti mempelajari lamanya di rumah dibaca, dikaji terus. Nah, itu. Jadi halaman 10 itu menjelaskan tentang al, yang bacanya jelas namanya al-Qamariyah, yang bacanya tidak jelas namanya al-Syamsiyah. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Ayyuhal kafirun, ka ya, lihat kafnya. Lihat kafnya di fathah ya kan? Fathahnya berdiri apa mereng? Berdiri ya kan? Fathahnya berdiri. Ini tandanya kalau di situ ada alif yang disimpan. Jadi ada alif yang disimpan. Mungkin bapak-bapak bisa bayangkan ya, ini kita karena nggak ada papan ya, bisa bayangkan huruf kaf sendirian ya. Kaf itu kalau sendirian kan ada yang begini saja tuh, begini, lalu ada amjahnya, itu kaf ya, tapi nggak panjang, kak saja. Ada kaf yang panjang itu sendiri juga, tulisannya begini, gini, baru ada begininya tuh. Jadi kayak apalah, kayak huruf, pokoknya begini tuh. Ada bapak-bapak saya rasa udah belajar lah ya. Kaf sendirian gitu ya, sendirian. Ada 2 cara nulisnya tuh. Ada yang tadi itu kaf, ada amjahnya, itu nggak panjang. Ini satu lagi ka, ada alifnya, berarti panjang dia. Nah, sekarang panjang alifnya itu nggak ditonjolkan alifnya, kan di sini nggak ada alifnya tuh, nggak ditonjolkan. Tapi dia bacanya tetap harus 2 harkat, harus panjang. Maka si alif tadi disimpan atau tidak ditonjolkan, diganti dengan sakal berdiri. Jadi kalau ada sakal berdiri seperti itu, sesungguhnya ada alif tanda panjang, tetapi disembunyikan dia. Maka tetap bacanya panjang, 2 harkat, kafirun. Baik, berikutnya ada ru ya, ada ru. Nah, ro dulu. Ro kita buka dulu panduannya, halaman 25 ya. Halaman 25 itu pembahasan tentang ro. Kalau di situ ada ro tarkik, sebelah kanan ada tafkhim. Atau mau dibalik gak apa-apa. Tafkhim dulu tebal, tarkik yang tipis. Jadi ro itu ada 2 pembahasannya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal itu cirinya di apa? Di dhamma.
dan fathah. Fathah atau doma. Sedangkan yang tipis tarkik itu di kasroh. Ya, di kasroh tipis. Nah, cirinya tebal itu mengarah kepada O ya, Ar-Roh tuh, Ar-Rahman tuh gitu. Itu mengarah kepada O. Dia tebal itu. Begitu juga ru ini tebal ya, tebal. Namanya tafkhim, ro tafkhim tebal. Ingat cirinya di dhamma atau fathah. Sedangkan yang tipis itu tarkik di kasroh. Baik, kita lanjutkan. Ada wawu di situ, wawu mati. Dan nunnya kita matikan. Karena tadi waktu kita membaca kita matikan. Kalau dihidupkan boleh nggak? Boleh. Kan berulang-ulang saya katakan membaca Quran ini kan dua. Pertama di waqaf, artinya berhenti-berhenti. Setiap ada tanda apakah dia tanda ayat berhenti atau tanda waqaf memang berhenti. Yang kedua dilanjut aja, namanya wasol. Jadi baca Quran itu waqaf, wasol. Waqaf berhenti, wasol tuh dilanjut. Dua-duanya boleh. Kita mau lanjutkan boleh. Seperti ini kalau kita baca mau lanjutkan boleh. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Kan kita sambung tadi. Nah ya. Kafiruna la a'budu. Berarti nunnya hidup. Nah, kita baca seperti awal saja, kita matikan nunnya. Oke. Kalau kita matikan nunnya karena bacanya waqaf tadi, ada berapa yang mati sekarang? Ada dua ya kan? Pertama huruf waw mati, yang kedua huruf nun mati. Namanya ada dua mati. Yang mati yang baru mana? Nun kan? Nah, kita matikan run, kafirun, enggak nah, kita matikan. Mati baru. Mati baru itu dalam bahasa Arabnya arid lis sukun. Arid itu baru, sukun itu mati. Ya, coba kita lihat halaman 33 ya. Yang tadi kembali lagi halaman 33, cuman kolomnya berbeda. Kolomnya arid lis sukun kolom 3 ya. Arid lis sukun kolom 3. Namanya mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun ini ya, itu dibacanya boleh panjang, boleh pendek. Kalau panjang itu 5-6 harakat, kalau pendek itu cuma 2 harakat saja. Jadi kayak tadi itu kita membaca boleh 2. Qul ya ayyuhal kafirun, 6 harakat boleh. Kita pendekkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh 2 harakat boleh. Ingat. Kenapa? Tadi halaman 33 mad arid lis sukun. Artinya ada yang baru kita matikan. Apa? Huruf nun. Kan kita matikan tuh. Tapi bapak-bapak, kalau kita bacanya wasol ya, kita bacanya wasol. Bagaimana kita baca wasol? Wasol itu dilanjut. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Naknya kan hidup. Ketika naknya hidup, si mad di sini kembali menjadi mad tobe'i. Yang halaman 33 ini kembali yang sebelah kanan, mad tobe'i. Apa mad tobe'i? Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya cirinya itu. Ada wawunya mati. Tapi enggak boleh panjang-panjang kayak tadi 6 harakat. Sekali lagi enggak boleh panjang-panjang 6 harakat. Kenapa? Karena nunnya hidup. Gitu ya. Nunnya hidup. Maka kita baca
Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Itu pendek kan? Kafiruna la a'budu ma ta'budun. Kalau ada orang yang membaca kafirunnya panjang-panjang, padahal dia mau disambung, salah. Contoh salah nih, contoh yang salah nih. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Kan tadi panjang turunnya. Kafiruna la a'budu sampai 6 harkat. Misalnya ada orang kita salahkan, misalnya itu salah tuh, nggak boleh kafirunnya panjang-panjang karena nunnya hidup di wasol. Apa katanya, itu kan mad arid lisukun. Nah, itu kejebak dia yang salah. Jadi oke, mad arid lisukun kalau kita bacanya apa? Waqaf. Nunnya kita matikan, baru 6 harkat. Tapi kalau kita kembalikan itu nunnya kita wasolkan, maka kembali menjadi mad tobi'i. Mad tobi'i berapa? Cuma 2 harkat saja. Itu mad tobi'i cuma 2 harkat saja. Ingat itu halaman 33. Nanti lebih jauh kita pelajari di rumah ya. Baca terus ya. Baca terus sampai bisa, insya Allah bisa. Kalau lama-lama kita dan kita serius ya, kita serius ya, paling tidak saya katakan tadi, kita ini ingin menghilangkan pertanyaan terakhir. Bukan ingin menghilangkan, ingin mampu menjawab pertanyaan Allah yang terakhir. Kamu gak pandai, kamu bodoh, baca Qurannya pelewat kayak gitu, belajar gak? Belajar ya Allah. Nah, itu aja tuh yang apa namanya, yang kita inginkan itu ya. Semua ini akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Qurannya, kitabnya, bangku-bangkunya, dan akan menyelamatkan kita. Ya sudah kata Allah, silahkan masuk surga. Kenapa? Padahal salah-salah tuh bacanya. Karena Allah tahu bahwa kita sudah belajar. Coba yang gak mau belajar, waduh gawat kita. Rajin dia baca Quran, rajin sholat, puasa, zakat, haji, tapi salah semua. Gak sesuai dengan apa SOP itu. Kalau di kantor tuh SOP ya. SOP-nya nggak begitu SOP-nya. Bikin surat bukan kayak gitu kan gitu tuh. Nggak sesuai dengan SOP-nya. Di hadapan Allah kita ditanya nggak bisa jawab, memang nggak belajar lagi kan? Diam gitu aja. Sudah kata Allah, walaupun kau rajin semuanya, neraka dulu. Bahkan celaka kita tuh. Mau balik nggak bisa. Ngerengek tuh di kubur tuh. Apa Rabbi laula akhartani, ya Allah kembalikan saya ke dunia, fa as-sadaqa, saya mau beramal soleh, mau ikut pengajian, mau rajin ini rajin. Ya nggak bisa kata Allah. Kemarin kemana masa? Khawatir begitu kita. Oke, baik bapak-bapak, ini udah lewat seperempat. Saya tuh sering lupa, padahal ada jam di situ. Ngapain saya lihat belakang, itu ada jam. Lupa. Oke, lewat seperempat ya, jam 7. Padahal kita apa lewat 20 kalau tidak salah. Ada waktu 5 menit. Kalau bapak-bapak mau bertanya dipersilakan. Kalau ingatnya pertanyaan fikih nggak apa-apa. Walaupun ini pelajarannya tajwid, pertanyaannya fikih nggak apa-apa ya. Atau nanti sebaliknya pelajaran fikih, tanyanya masalah tajwid, nggak apa-apa. Insya Allah kalau sepanjang kitab ini kaidah-kaidahnya saya masih bisa hafal ya, masih bisa hafal. Ada bapak-bapak yang ditanya, ini karena satu ayat saja tadi menerangkannya agak panjang ya. Satu ayat saja menerangkannya agak panjang. Ya silakan.
Yang mana? Ya. Tadi itu kan sering saya katakan itu dua harkat katanya kan itu tuh. Dua harkat. Harkat tuh bahasa Arab. Harokah. Harokah tuh gerakan. Gampangnya ketukan aja. Jadi kalau dua harkat tuh dua ketukan. Mana ketukan tuh? Itu aja tuh. Kalau kita pakai ini ya, kafirun ya. Kafirun itu pakai 6. Misalnya kita berhentilah waqaf. Qul ya ayyuhal kafirun. Pakai 6 harkat. 6 ketukan berarti kita akurkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Pokoknya sampai 6 lah kira-kira begitulah. Ya diukur benar agak susah ya kalau diukur benar. Tapi seperti itulah. Kan kita diajari waktu sekolah itu di SD, SMP, SMA dipelajari ketukan itu nada ya. Nada itu ada ketukannya itu kan. Do re mi fa itu satu ketuk. Do re mi fa sol la si do cuman berapa tuh 8 sampai do ya. Itu ketukan tuh. Do re mi fa. Nah, itu ketukan tuh. Jadi satu harkat itu satu ketuk. Jadi 6 harkat itu sama dengan 6 ketukan. Kira-kira begitulah. Tapi nggak terlalu diukur. Kalau saya sama guru saya pakai ini, pakai jemari. Qul ya ayyuhal kafirun gitu. Udah 5 berarti gitu, 5 ketukan. Karena boleh 5 boleh 6 harkat. Baik, nampaknya sudah lewat 20, sebentar lagi akan Isya. Kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب